Om Swastiastu. Tidak dalam sanewang yang dikirang, tidak panitia, para panitia guru besar, Ibu Sudiani dan yang lainnya, Pak Ibu, para peserta, para sami. Saya mohon maaf dalam duduk karena kondisi kesehatan kami kurang begitu. Jadi topeng sedekah ini saya awali dengan bagawa kita pikir. Jadi siapa saja yang mobilitas tekun semati kepada Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan apa yang diperlukan dan akan melindungi apa yang dimiliki. Ini sabda Tuhan dalam bagawa kita. Proses topeng sedekah ini tahun 70 mesti dia menetapkan 3 jenis tari, wali, tari bebali, dan bali balikan. Jadi topeng sedekah ini termasuk tari wali, tari yang sangat sakral. Penampilannya yang khas dari tarian bersama. Kemudian pementasan selalu dipentaskan dalam setiap pencariannya, dimaksudkan untuk mengusir kekuatan budaya universalistis. Pak Rinde yang kami wawancarai tahun 76 itu, beliau sempat menari dan beliau katakan dengan penarian ini maka emosi masyarakat yang menonton menjadi lebih somnya begitu ya. Dari bukti sejarah penggunaan topeng sudah ada pada zaman pada Prasejarah. Raja Lokapala membuat beberapa jenis tarian, diantaranya tapukan dan membanyol. Membanyol ini sampai sekarang menjadi bebanyolan di Bali dan di Indonesia menjadi lawak ya, karena itu sejaman dengan berdirinya Candi Prambanan. Lanjut ya. Jadi saya sampaikan, mohon maaf kepanjang, prosesi yang lain juga menyebutkan dan pengaruh daripada Champa, Kamboja, India Selatan, Karnataka itu rupanya pada zaman itu topeng sudah populer begitu karena dibutuhkan dalam prasasti Balitung. Ini sejaman dengan Ramayana. Ramayana ditulis sekitar abad ke-9 Masehi, bayangkan, dan merupakan kekawin yang terpanjang dan terbaik dan terindah yang hampir banyak dikoleksi oleh semua sastrawan Bali. Pasti punya Ramayana kalau dia bercerita. Ternyata informasi topeng ya, penggunaan topeng bukan hal yang baru. Jadi saya ceritanya tentang sumber sejarah yang kami pakai adalah saya ngambil dari Wikipedia, karena saya tidak punya dokumen lagi. Tapi saya perlu tambahkan karena saya yang nyalin lontar dua ini pedangnya di Nyaman Gunung itu kebetulan siwa kami di Muncang gitu. Jadi kami menyalin semua itu, ternyata kami tidak punya dokumen lagi. Skripsi kami di Unhi sekarang juga hilang, tidak ada lagi. Dengan sedikit tambahan, misalnya di sana dalam topeng sedekah itu dikatakan ketika dalam pergi mesucian ke pertitan Petung namanya. Petung itu ada di desa Muncang, jadi dari Besakih ke Muncang terus ke pertitan. Saat itulah Sidakaria datang yang disebut Wada Sakir datang ke Besakih. Karena penampilannya lusuh, kemudian karena tidak mencerminkan seorang pendeta, seorang brahmana, maka beliau diusir. Ketika diusir itu beliau mengutuk pisang, jajan semua hancur, ayam-ayam yang akan dipersembahkan mati, dan binatang hewan yang akan mati. Kemudian datang dalam pertolongan bersama Ida dengan Jenderal, disuruh mencari di mana dalam Sidakaria itu, Wada Sakir itu. Ketika bertemu untuk membuktikan kehebatannya, maka Wada Sakir mengembalikan lagi ayam yang sudah mati dengan kekuatan siginya hidup kembali, jajan yang pisang yang sudah busuk menjadi bagus kembali semua. Baru diakui oleh dalam Matulengong dan di sana diperintahkan kepada Pasak Kiluhun Pasak Luhun Dadah, namanya Pasak Kaluhun Dadah, ditugaskan membuat 3 topeng dalam Matulengong sendiri, topeng Dangyang Wirate, topeng Sidakaria. Yang menjadi pertanyaan saya, topeng Dangyang Wirate yang mana? Apakah topeng 2, apakah topeng spesial, ada topeng pendeta? Ini yang belum menjadi muncul, tetapi dalam penelitiannya Pak Lurah itu topeng 2 itu dimaksudkan sebagai Dangyang Jenderal. Dan dalam wawancara kami dengan Independent di Nyaman Gunung, topeng 2 itu mewakili Brahmana Siwa begitu beliau katakan. Jadi tolong lanjut. Topeng yang dijarah dari prasasti lontar Bularang pada Sansia itu
Ada topeng Gajah Mada yang masih tersimpan di Labado sampai sekarang. Dalam Ramayana ternyata ada perintah Raja Rama ketika bertempur jangan memakai wajah manusia, pergunakan topeng. Jadi semua pasukan hanya boleh 7 orang aja yang boleh memakai topeng, memakai topeng. Ini merupakan belum umum dikenal di masyarakat. Kiskindra Yuda Kadir sendiri, Lontar Yuda Kadir sendiri menyebutkan hanya Raja Rama, Laksamana, Wibisana, dan 4 orang pengiring ajudannya yang boleh berwujud manusia. Yang lainnya harus memakai topeng kera. Itu terbukti dalam teks sendiri. Sampai sekarang kita terpaku bahwa pasukan Sri Rama adalah kera, padahal sebenarnya manusia biasa, bukan kera begitu. Jadi demikian, ini contoh Hanoman sempurna sekali memakai topeng sehingga tampilannya benar-benar tidak sebagai manusia. Lanjut. Jadi topeng Siddhakarya ini sudah saya sampaikan tadi tentang tiga topeng, Hirate dan yang Hirate dalam Sriwijaya dan dalam Siddhakarya sendiri yang mewakili Buddha. Lanjut. Jadi ini temuan dalam prasejarah kelanjutan. Jadi dalam teori sejarah bahwa topeng-topeng yang mengerikan itu adalah kelanjutan dari zaman prasejarah. Kalau melihat sarkopah yang tersimpan di Museum Purbakala di Bedulu, di sana ada pengikatnya, topeng-topeng yang wajahnya mengerikan, dan ini berkelanjutan sampai zaman sejarah. Jadi termin perlindungan gampang gaib, kekuatan dan sebagainya. Salah satu diantaranya sarkopah Anggiarsari itu berbentuk vagina dan jenazah yang dikuburkan dilipat dalam posisi bayi dalam kandungan garbhasana, diisi tepung merah dengan harapan menjelma kembali. Ketika Hindu masuk, maka menjadilah salah satu serada, jadi reinkarnasi atau samsara itu. Lanjut. Jadi makna topeng berwarna putih, simbol kesucian. Gigi tongos dalam tantrik disebut bermakna keseimbangan. Kemudian wajah setengah manusia dan setengah demanik merupakan simbol keseimbangan. Rambut panjang sebau dapat dimaknai sebagai lambang ketidakterikatan. Memakai kain kerudung merajak sebagai simbol tribuna, lahir hidup mati. Penari biasanya membawa bokor berisi canang sari, dupa, beras kuning, sekarure sebagai simbol kedermawanan, kemakmuran dan kesejahteraan. Roka Samgraha. Lanjut. Karena punya 10 menit. Jadi saya menghubungkan ini dengan Patanjali Raja Patanjali Yoga Sutra. Dalam Patanjali Yoga Sutra ada 8 tahapan untuk mencapai samadhi yang tertinggi. Yama, niyama, sana, pranayama, pratyahara, dharana, dan samadhi. Itu tahapan. Jadi direkomendasikan di sini ada pengertian yoga. Apa itu yoga? Yoga adalah cita, berarti niroda. Pembatasan pikiran, itulah yoga. Jadi meditasi itu bagaimana mengendalikan pikiran sampai terakhir mindfulness. Terakhir itu sangat luar biasa. Kalau CD muncul, pengobatan penyembuhan macam-macam bisa terjadi kalau sudah sampai. Tapi CD juga kadang-kadang menjatuhkan orang, kan menjadi ego, menjadi sombong dan sebagainya. Kalau balian kawin lagi begitu juga, akibatnya tidak taksunya tidak muncul lagi. Kemudian saya disebutkan lebih lanjut. Jadi Vivekananda mengatakan seseorang sudah mencapai CD sampai tingkat terakhir Kaivalya. Nah, lanjut. Ternyata dalam nota-nota Bali itu disebutkan hari ini. Jadi asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana, samadhi. 8 tingkatan. Kalau seorang mencapai sudah ini yang 5 disebut bahir yoga fisikal. Kemudian yang 3 dharana, dhyana, dan samadhi itu disebut dengan antar yoga, itu adhyatmika. Jadi di dalam seperti samyama oleh Vivekananda itu. Jadi bagian yoga yang luar biasa yang sampai tahap paling tinggi, antarangga yoga. Lanjut. Jadi dharana, dhyana, dan samadhi inilah dari diri ketiga ini menunjukkan orang menunjukkan sakti atau stiti. Patanjali mengatakan bahwa disiplin diri membakar kebodohan dan menyalakan api kebahagiaan spiritual. Jadi kalau sudah sampai tahapan yang terakhir itu. Nah, dalam bagian keempat daripada Yoga Sutra Patanjali disebut dengan Kaivalya Pada. Di lontar-lontar di Bali termasuk
Sang Yang Maha Jenyana, Raspatitatu dan sebagainya, hal ini disebutkan jadi samadhi itu. Kemudian orang memahami itu kalau sudah memiliki pengetahuan yang luas dengan jenyana dan awijana atau widya dan para widya. Di samping ada degrees, ada kripa, ada anugerah. Contohnya adalah Lobdaka. Dalam Kakawin Siwarati Kalpa, Lobdaka mendapat anugerah dari Dewa Siwa. Wahai Lobdaka, silakan masuk ke kuil kami. Gunakan busana yang ada pada kami. Setelah engkau memakai busana itu, engkau menjadi aku dan menyatu dengan aku. Ceritanya Lobdaka selama menyatu ini dalam konsep moksa disebut sayujia itu menyatu. Memang dulu ada pembicaraan kami orang, semoga rohnya diterima di sisi Tuhan. Ini orang ribut, tidak masalah kalau diterima di sisi Tuhan, namanya samipia. Semoga rohnya diterima di sampingnya, samipia. Semoga rohnya diterima di lokasinya, salokia. Semoga rohnya bersatu dengan Yang Maha Esa, sayujia. Semuanya benar menjadi Hindu. Sehingga benar kata-kata Bhagawan Mararuci dalam Sadasa Percaya, apa yang ada di tempat lain ada di sini, tapi apa yang ada di sini belum tentu ada di tempat lain. Itu kata-kata daripada Maharishi Vyasa yang dikutip oleh Katyayana atau Mararuci. Jadi dalam lontar di Bali, ini Pak Sukayase banyak meneliti tentang lontar-lontar di Bali itu, ternyata tidak astanga tapi sadanga. Yang dua dibawa ke Swakayana Yama, dan Yama mungkin dianggap sudah hal yang mudah yang perlu dilakukan oleh setiap umat. Kemudian mulai Pratyahara. Pratyahara itu pada mulanya berarti memperhatikan makanan, tetapi berarti juga berkonsentrasi pada satu titik. Dhyana, meditasi, konsentrasi. Pranayama, pengatur nafas. Ini posisinya pranayama naik, dijadikan dalam astanga yoga di bawah posisinya. Kemudian dharana, mulai meditasi. Tarka, ini yang berbeda tidak ditemukan dalam astanga yoga. Tarka dalam bahasa penafsiran sebenarnya, tapi dalam astanga itu dalam lontar pribadi itu kontemplasi ya. Selanjutnya samadhi. Nah, saya mensepadankan mungkin penelitian lebih lanjut bagi Pak Dokter, calon dokter Nurah, Pak Agung. Jadi pratyaksa, penarikan napas, pusatan pikiran pada satu titik, itu sama dengan yang nanti lebih lanjut dalam topeng. Jadi yang 6 lanjut ya ini topeng keras sepadan dengan pratyahara yoga, jadi disepadankan. Topeng kedua sepadan dengan dhyana, karena demikian orang tua muncul di panggung, orang sudah pada konsentrasi, dan setiap orang akan menjadi tua. Jadi saya sudah ngalami semua, Bunda Supiani juga ngalami, Pak Didier juga ngalami, semua orang akan menjadi topeng tebal pada akhirnya. Selanjutnya adalah jangan duduk kembali ya. Selanjutnya topeng penasar, ini sama dengan pranayama, karena waktu menasar keluar jadi banyak energi yang muncul, itu seperti pembersihan nadi-nadi lewat pranayama. Kemudian topeng dalam Arsa Wijaya sepadan dengan dharana yoga, yakni meditasi mulai. Kemudian topeng gondres ini tarke. Topeng gondres bermacam-macam tafsir. Ketika orang sampai pada meditasi itu muncul pikiran-pikiran yang lain, muncul lagi kembali muncul kadang-kadang ini seperti gondres yang mengganggu konsentrasi kita. Terakhir pada topeng Siddhakarya, ini sepadan dengan samadhi, yakni meditasi tertinggi baik savikalpa. Savikalpa masih mendengar, tapi tidak mendengar. Ini pertanyaan daripada Dewa Indra kepada Arjuna. Bagaimana meditasi kamunya? Mendengar apa tidak? Saya mendengar, tapi tidak mendengar. Dalam Arjuna Wiwaha ada kutipan teks yang bisa ditemukan. Kemudian yang terakhir Nirvana Kalpa Samadhi. Ini baru bebas sama sekali. Tidak mendengar apa-apa seperti orang mati. Tapi diteliti di Amerika ternyata dia masih hidup dan luar biasa mencapai ketenangan, kedamaian yang mindfulness-nya itu yang demikian. Lanjut di sini. Saya akhiri dengan Om Sarvi Sukino Bhawantu. Semoga semuanya mempunyai kedamaian, kebahagiaan, satu santun di Rabaya. Semoga semuanya saling pengertian di ruangan ini.
Sarobadan di Pasar Umat, Kaskin, Buka, Bawit, semoga semuanya pada dibebaskan dari penderitaan. Terima kasih, saya mohon maaf, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada masukan dalam doa karya ini. Saya ngajak seorang dokter yang baru tamat, mohon berdiri di belakang. Saudara Mangku, Mangku diambil, berdiri. Saya kenalkan, ini baru sekali tamat di UAM Universitas Hindu Negeri Denpasar yang meneliti tentang meditasi menggunakan siwa mantra. Jadi dengan pengucapan mantra Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, ternyata terjadi perubahan, bahkan orang yang sakit bisa sembuh. Karena penyembuhan itu terjadi seperti saya katakan, ada CD. Kalau CD sudah muncul ketika saya menjadi pendeta, ada seorang guru spiritual yang mengetes saya, Pak Made, coba jadikan tirte ini. Saya diberikan satu gelas aqua tanggung, kemudian saya buka tutupnya, saya ucapkan mantra dalam hati. Ternyata beliau mengeluarkan alat L-Rod itu yang semadi ini, siapa namanya luka, Pamardade, saya lupa Pamardade, menggunakan alat L-Rod. Ternyata demikian terbuka. Wah, luar biasa gitu ini, jadi gitu, dan beliau langsung ini menggunakan gitu itu. Dan sekali waktu datang ke gereja kami dengan omongan juga demikian, saya diminta buat itu, dan saya diminta untuk menghadirkan siapa, ternyata bisa dilihat oleh mereka, ini yang hadir, ini yang hadir gitu. Jadi menjadi keyakinan, mudah-mudahan bisa terus berkembang lebih lanjut dalam penyembuhan dan sebagainya. Sukses semua. Om Santi, Santi, Santi. Semua para ibu wanita untuk acarya Jaya Naksara dan Anda, Profesor Dr. Madhuri PhD